أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan untuk kita, yaitu mengangkat keperluan dari diri kita semua. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita semua. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau dan umatnya yang selalu mengikuti dan membela sunnah-sunnah beliau. Semoga yang hadir termasuk bagian orang-orang yang mengikuti dan membela sunnah-sunnah beliau sampai diwafatkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin masih memberikan penjelasan, yaitu berkaitan setelah ruku itu bersedekap kembali atau tidak. Ini tidak boleh dijadikan hal ini menjadi perpecahan, saling bermusuhan. Walaupun beliau lebih menguatkan setelah ruku ialah bersedekap kembali. As-sunnatu tada'u yadaka al-yumna 'ala al-yusra idza rafa'ta min ar-ruku'i kama tada'uha idza kunta qa'iman. Maka yang sunnah ialah kamu meletakkan tanganmu yang kanan di atas tanganmu yang kiri jika kamu bangun dari ruku. Bukan hanya sekedar menguatkan. Ini ciri dari seorang itu berilmu atau tidak, di atas dalil atau tidak. Bukan hanya sekedar ya yang benar ini, tapi apa? Membawakan dalilnya. Maka beliau menyebutkan bukan hanya sekedar mentang-mentang beliau itu seorang ulama, seorang alim lalu menguatkan tanpa dalil, tidak. Tapi beliau membawakan dalilnya. Wa dalilu fi ma rawahu al-Bukhari an Sahl bin Sa'd. Hadis ini termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Sahl bin Sa'd. Qala kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rijla rajulu yadahu al-yumna 'ala dira'ihi al-yusra fi sholati. Adalah manusia diperintahkan untuk meletakkan tangannya yang kanan di atas dira', sekitar sini. Berarti apa? Suruh bersedekap kembali fi sholati. Tidak disebutkan, beliau menyebutkan fi sholati, berarti apa? Setiap berdiri itu bersedekap kembali. Faltandir hal yuridu bidzalika fi halli sujudi aw yuridu bidzalika fi halli ruku'i aw yuridu bidzalika fi halli qu'udi. Maka tunggu dulu, apakah yang dimaksud, yang diinginkan pada hal itu dalam keadaan sujud atau dalam keadaan rukuk atau dalam keadaan dia berdiri? La bal yuridu bidzalika fi halatil qiyam. Ialah yang dimaksud ialah dalam keadaan dia berdiri. Di saat dia berdiri maka bersedekap kembali. Wa dzalika yashmalul qiyama qabla ruku'i wal qiyama ba'da ruku'i, yaitu mencakup
sebelum ruku, berdiri sebelum ruku atau sesudah ruku. Ini lagi membacakan, yaitu alasan beliau. Wa yajibu an la na'khudha min hadzal khilafi bainal ulama'i sababan li shiqaqi wan nazai. Ini mulai masuk yaitu berkaitan tentang adab. Tidak boleh seorang itu kita mengambil dari perbedaan ini antara ulama satu dengan ulama yang lain, dengan ustadz satu dengan ustadz yang lain, menjadi bahan perselisihan dan perpecahan. Tidak boleh. Hanya gara-gara apa? Saya bersedekah kembali atau tidak. Pokoknya kata ustadz saya seperti ini. Nah udah. Kalau sudah pokoknya keluar bahan 9 pokok. Ya kan pokoknya. Li'annana kulluna nuridul haqqa. Nah, dia menyebutkan apa? Karena setiap dari kami, ya dari kita ini di saat membawakan dalil itu aslinya pengen kebenaran. Nah, orang yang tidak pengen kebenaran itu apa? Menyelisihi tanpa dalil. Bahkan nanti disebutkan di penghujung poin keempat ini bahwasanya misal ada orang yang menyelisih kita membawakan dalil, itu orang paling sayang dengan kita, insya Allah. Tapi kalau ada orang ngotot tanpa dalil, itu bukan orang paling sayang kepada diri kita. Jadi jika ada orang menyelisihi kita, menyampaikan sesuatu terus disampaikan dalilnya, itu adalah orang paling sayang terhadap diri kita. Dan begitu juga beliau menyebutkan bahwasanya orang yang membawakan dalil aslinya itu satu jalan. Dan artinya apa? Bawa dalil. Kita bawa dalil, lawan kita bawa dalil. Nanti satu jalan, yaitu apa? Mencari kebenaran. Makanya di saat kita ini ditantang debat, ya, kita ditantang debat, kita mau mencari kebenaran atau mencari kemenangan. Kalau mencari kebenaran, seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i di saat beliau itu ditantang debat, maka beliau berdoa, ya Allah, jika kebenaran itu di pihak lawan bicara saya, mudahkan saya untuk mengikuti kebenaran tersebut. Jika kebenaran itu ada yang saya bawa, maka mudahkanlah lawan bicara saya untuk rujuk kepada kebenaran, bukan ikut orangnya, bukan. Jadi berdoa bukan apa? Dalam rangka gaya-gayaan nih paling pintar sendiri, enggak. Dan saya menyebutkan ini bukan mempersilahkan debat, tidak sama sekali. Karena debat itu bukan untuk orang apa? Umum. Maksudnya apa? Seluruh kaum muslimin boleh, tidak boleh. Maksudnya jika terjadi itu apa? Jika ditanyakan dulu, kita mau cari kebenaran atau tidak? Kalau cari menang, Anda yang menang, saya mau pulang. Tidak dilanjutkan. Tapi kalau cari kebenaran, siap menang, siap kalah. Tapi bukan pilkada, apalagi pil biru. Jadi tidak boleh disebabkan karena yaitu berkaitan tentang istihadiyah. Ini beliau menyebutkan ini itu istihadiyah, walaupun ada dalilnya, yaitu berkaitan tentang fikih, itu tidak boleh menjadi perpecahan, permusuhan, tidak boleh, karena setiap orang yang membawakan dalil itu aslinya apa? Ingin kebenaran. Gitu. Jadi siapa yang tidak bawa dalil berarti tidak ingin kebenaran. Itu poin tadi yang saya sebutkan. Tolong dicamkan baik-baik. Orang yang menyelisihi kita tapi membawa dalil, orang paling sayang terhadap diri kita. Yang kedua, orang yang membawa dalil menyelisihi kita ialah orang yang sama-sama cita-citanya ialah mencari kebenaran. Kita mencari kebenaran, mencari ilmu, juga orang yang menyelisih kita itu apa? Mencari ilmu dan mencari kebenaran. Cuman beda bawa dalilnya.
Jadi sama tujuan kita, nggak usah ribut, nggak usah ribut. Famadama hakada fa innahu la yajuzu an nattakhadha min dhalika syababan lil adawati wat tafarruqi baina ahli ilmi. Tidak boleh dengan permasalahan yang seperti ini kita ini mengambil sebab, misalnya Pak, saya ikut Syekh Fulan, yang apa? Angkat tangan yaitu bersedekah kembali. Adapun saya ikut Syekh Fulan, ikut Ustadz Fulan. Gara-garanya apa? Lil adawati wat tafarruqi, sehingga menjadikan permusuhan dan perpecahan. Inilah yang diinginkan oleh orang-orang kufar. Kalau bahasanya ya, kalau bahasa orang jalanannya, dedengkot premannya duduk bareng, ngopi bareng, anak buahnya berantem di bawah. Ya ini, ustadznya pada akur, jamaahnya apa? Enggak, saya mau Ustadz Fulan lah, ribut. Ustadznya lagi ngopi. Itulah. Orang yang berbeda pendapat saja nggak ribut, kitanya yang bukan siapa-siapa, nggak kenal sama ustadznya, kita ngaku kita ini murid. Nah, ini perlu kita ketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Murid itu syarat pertama yang harus kita penuhi, kita kenal sama guru kita, ya tentu. Yang kedua ialah adanya pengakuan dari yang diaku sebagai gurunya. Kan banyak ini kaum muslimin sekarang ini apa? Oh, si Fulan itu muridnya Ustadz Fulan. Enak banget, enteng banget ya menyebutkan murid. Murid itu minimal itu syarat pertama ialah saling kenal. Enggak saling kenal bukan murid. Makanya disebutkan siapa ulama. Yang diulamakan ulama, siapakah kiai? Yang dikiaikan kiai, siapakah guru? Siapakah ustadz? Yang diustadkan ustadz. Siapakah murid? Yang dimuridkan murid. Yang dimuridkan? Nah, sudah selesai. Tidak boleh seorang itu mentaskia merekomendasikan itu muridnya Ustadz Fulan. Ya Allah, gampang banget. Ngaji baru sekali sama Ustadz Yazid, saya muridnya Ustadz Yazid. Loh, kenal nggak beliau? Bedakan antara murid dengan jamaah, beda. Nah, yang tadi disebutkan sampai lil adawati wat tafarruqi itu jamaah, bukan murid. Kalau yang murid nggak ribut, karena apa? Tahu penjelasan guru-guru yang ustadz-ustadznya tahu, nggak ribut. Yang ribut siapa? Jamaah. Jadi apa? Antara bersedekah kembali atau isjal melepaskan, itu yang ribut itu bukan murid tapi jamaah. Bedakan. Sebabnya apa? Kita ngaku murid itu batal syarat pertama. Sebabnya apa? Belum kenal. Hubungan yang sangat luar biasa ialah antara hubungan guru dan murid. Tidak boleh seseorang itu diaku-aku. Sebagaimana dilarang juga berkaitan tentang nasab. Tidak boleh ada anak angkat. Sebabnya apa? Nasabnya nanti akan carut marut. Dahulu di zaman belum ada pelarangan tentang nasab, maka diperbolehkan. Setelah ada maka dilarang. Nah sekarang nasab, menasabkan, menyandarkan kepada siapa? Kepada seorang guru, ini lebih kadal, lebih dusta. Sebabnya apa? Kalau disandarkan berkaitan dengan lahir atau tidak lahir, itu masih di bawah ilmu. Nah ini yang disandarkan itu berkaitan kepada ilmu, lebih dusta. Terus si Fulan muridnya Ustadz Fulan, ya cek saja, gampang gitu kan. Kalau guru itu walaupun mungkin nggak ketemu lama bertahun-tahun, rasa mendidik itu mesti tahu.
Ustaz punya murid ini? Oh iya. Bedakan jamaah dengan murid. Yang ribut itu siapa tadi? Jamaah. Nah, sekarang mulai terbongkar. Li'annal ulama lam yazulu yakhtalifuna hatta fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama itu ya seperti layaknya manusia biasa, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu. Dan begitu juga perbedaan terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Idzan fal wajibu ala talabatil ilmi an yakunu yadan wahidatan, bukan tangannya satu, bukan, suruh bersatu. Kalau begitu maka wajib bagi setiap penuntut ilmu menjadikan perbedaan itu tidak menjadikan perpecahan, tapi tetap dalam satu kesatuan, yaitu apa? Allahnya satu, agamanya satu, nabinya satu, panutannya para sahabat satu. Maksudnya itu apa? Bahasa satunya itu sahabat. Wala yaj'alu misla hadzal khilafi sababan lita'abudi wattabaghudi, dan tidak boleh siapapun juga dengan sebab misal contoh tadi fikih tadi menjadikan saling menjauhi dan saling musuhan, tidak boleh. Balil wajibu idza khalafta sahibaka bi muqtada dalili indaka wa khalafaka huwa bi muqtada dalili indahu an taj'alu anfusakum ala tariqin wahidin wa an tasjadal mahabata bainakum. Jika ada orang yang menyelisihi dirimu, yaitu teman karibmu itu menyelisihi dirimu, tapi dia membawakan dalil, maka tidak boleh di antara kalian berdua itu bercerai-berai, tapi tetap dalam thariqin wahidin, yaitu apa? Dalam rangka mencari kebenaran, bukan dalam rangka mencari permusuhan. Wa antashdadal mahabbata bainakuma, begitu juga tetap saling mencintai. Kita tidak. Kalau ini makomnya para ulama luar biasa, dan makomnya para ulama itu bisa kita tiru dengan jalan apa? Yang mereka lakukan kita tiru. Kenapa mereka itu berselisih pendapat, tapi kalau ketemu itu tulus senyumnya, tidak bermuka dua. Walihada fanahnu nuhibu wa nannahu syababana alladhi indahum al-ana ittajahu qawiyyun ila an yufarriquna al-masaila bid-dalil. Oleh karena ini kami mencintai para pemuda yang mereka itu kuat kepada apa? Illa an yukirrunal masaila bidalil, bukan yufarriqun. Mohon maaf. Yaitu apa? Mereka kuat bisa menetapkan permasalahan-permasalahan. Jadi Syekh Utsaimin itu apa? Mencintai orang-orang yang menuntut ilmunya sampai tingkatan mereka bisa menetapkan mana yang benar, mana yang salah, bisa meneliti dalil, bukan meneliti kesalahan orang. Yang benar itu meneliti kesalahan sendiri, itu paling benar. Wa an yabnu ilmahum ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mereka
mereka, yaitu para pemuda yang mampu mendudukkan permasalahan-permasalahan dengan dalil, mereka itu terbangun dari ilmu mereka yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah para pemuda yang dicintai oleh para ulama. Nara anna hada minal khair. Kami melihat perilaku mereka dengan seperti ini ialah orang yang membawa kebaikan. Wa annahu yushiru bi fathi abwabil ilmi min manahijihi sahihati. Dan bahwasanya orang-orang yang seperti ini ialah memberikan kabar gembira yaitu apa? Membuka pintu-pintu ilmu dari manhaj-manhaj yang sahih, yang benar, metode yang benar. Jadi tadi beliau menyebutkan metode yang jelek, sekarang metode yang baik. Atau apa? Kalau kita menyampaikan sesuatu itu menyampaikan metode yang baik terus metode yang jelek, harus disampaikan dua-duanya. Makanya tidak boleh dakwah itu apa? Lembut terus ya nggak boleh, keras terus, tegas terus ya nggak boleh. Tapi apa? Sesuai ahdisu bi'uqulihim, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbicaralah sesuai akal yang ditangkap oleh lawan bicara. Ya boleh lembut terus, yaitu apa? Lembut terus sehingga murid-muridnya, murid-murid apa jamaah? Jamaahnya itu apa? Menjadikan bahwasanya, dianggap bahwasanya gurunya itu, ustadznya dukung terus. Sebabnya apa? Lembut terus mendiamkan dari kesalahan. Atau tegas terus, takut terus. Tidak boleh. Makanya dakwah itu harus apa? Al-wasat, fleksibel, tergantung siapa yang dihadapi. Orang yang melakukan kesalahan tapi orang awam, lembut. Karena orang awam itu tidak tahu kesalahan. Tapi kalau orang yang udah ngaji melakukan kesalahan, tegas. Berbeda yang seperti yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Manakala seorang itu pengennya dilembuti terus, berarti apa? Dia ingin diposisikan seperti orang awam. Ya udah kembali awam sana. Makanya di saat kita ini ditegasi orang, berarti orang itu melihat kita ini orang paham, harusnya terima kasih. Oh berarti Anda itu melihat saya orang paham, tegas sih masalahnya. Bukan apa malah salafi apa? Harusnya apa? Salafi apa? Bukan ke sana gitu. Yang salah itu misalnya apa? Itu apa? Itu salafi apa? Harusnya ke sini salafi apa? Misalnya ke sana belok gitu loh, Bang. Yang kesalahannya seperti itu. Orang yang negasi kita itu apa? Orang paling sayang terhadap diri kita. Sebabnya apa? Dilembuti susah, jadinya ditegasi. Biar apa? Biar sadar. Itu kan orang paling sayang. Makanya teman yang baik itu apa? Bukan teman yang selalu mendukung, bukan. Teman yang paling baik manakala ialah temannya salah berani negur, berani menyikapi. Itu teman paling baik. Kita salah didukung, kita benar didukung, itu teman paling jelek. Hati-hati. Wah, saya punya teman itu pokoknya baik, luar biasa. Iya. Oh apa? Tidak pernah nahi mungkar. Dia main di luar ya, dia main di luar, main sana ya. Wala nuridu minhum an yaj'alu dhalika sababan litahasubi wal bughdai. Dan kami tidak sama sekali menginginkan dari mereka itu menjadikan hal ini itu sebab ta'assub wal bughda, saling membenci. Terjadi sekarang kita husnudzan,
Yaitu apa? Masih lingkup jamaah, bukan lingkup murid. Kalau murid jangan enggak. Kalau murid apa? Duduk terus, saling mengenal dan tanya jika ada apa kesulitan dalam memahami agama, memahami pelajaran. Adapun kalau yang terjadi yaitu apa? Dia mendapatkan ilmu tidak sepenuhnya, tapi dia pahami sendiri. Tapi kalau seorang murid, dia mendapatkan ilmu sedikit jadi banyak, itu sebabnya apa? Dia banyak bertanya kepada gurunya. Bedakan antara murid dan guru nih. Saya ulangi, kalau murid itu apa? Dapat ilmunya sedikit, tapi akan mengembang jadi banyak. Sebabnya apa? Banyak bertanya dari permasalahan yang dia hadapi, yaitu dapat ilmu sedikit itu jadi banyak. Tapi kalau jamaah, dapatnya banyak dengar, tapi apa? Dia pahami sendiri, bukan bertanya. Apa maksudnya ini, pede dirinya itu mampu untuk memahami. Beda, sangat beda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dilarangnya dari perkara yaitu saling berpecah belah. Waqad qala Allahu li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syia'an lasta minhum fi syai'. Dalam surat Al-An'am ayat 159, sesungguhnya mereka orang-orang yang memecah agama mereka, wa kanu syia'an lasta minhum fi syai', yaitu dengan memecah agama mereka jadi tidak punya kekuasaan, dianggap kecil. Kalau di zaman sahabat jumlah kecil, tapi apa? Kekuatannya besar. Kalau sekarang sebagaimana hadis Tauban terjadi, Pak. Seperti buih di lautan. Jumlahnya banyak tapi yang kualitas sedikit. Kalau suruh milih, Pak, misalnya ada pilihan. Pilih banyak tidak berkualitas, pilih sedikit tapi berkualitas. Jujur aja, Pak. Jujur aja. Ya Allah, yang benar. Begitu juga nih berkaitan tentang kita ini mampir ngaji. Kita kiaskan dengan misi bensin di pom bensin. Coba beda jauh, Pak. Di saat kita ini mau ngaji, yang parkir sedikit, kita malas untuk mampir. Tapi di saat kita ini melihat antrian di pom bensin atau di ATM ada 5 orang saja, 5 motor, kita cari yang kosong. Kenapa? Harusnya itu dibalik di pom bensin mau ngantri, tapi kalau di kajian nggak mau ngantri, mau jumlahnya berapapun saya tetap ngaji. Aneh kita ini. Ya gimana mau pinter? Pas giliran apa? Yang parkir banyak. Jadinya apa? Saya parkir di luar. Duduknya di luar. Biar apa? Pas giliran mulai pertanyaan segera kaburo yang buruk kaburo. Padahal apa? Harusnya dibalik. Di saat apa terjadi adanya parkir rame, yaitu apa? Ya tetap mampir, parkir sepi, alhamdulillah kesempatan banyak bertanya. Tapi kalau pom bensin ATM ada 3 orang aja lah penuh, kayak gitu, Pak. 3 orang aja penuh. Cari lagi,
cari yang kosong. Tapi dalam urusan ilmu agama kita pengennya yang ramai, yaitu apa? Cari status jamaah. Tidak cari status murid, cari status jamaah, cari status ikhwan, cari status akhwat. Ini paling puncaknya nih zaman sekarang. Puncaknya stempel. Itu kalau sudah dipanggil akhi sama ukhti, itu seakan-akan udah salafi, udah salafiyah gitu. Ya Allah. Itu di situ ada dalilnya itu. Marhaban bi thalabil ilmi. Harusnya carinya itu. Bukan selamat datang wahai akhi, tapi apa? Selamat datang wahai penuntut ilmu. Itu. Falladzina yaj'alu anfusahum ahzaban yatahassabuna ilaiha la nuwafiquhum ala dzalik. Maka yang mana mereka itu dengan perilaku mereka menjadikan mereka ta'assub terhadap pendapat-pendapat mereka, terhadap apa yang mereka bawakan, la nuwafiquhum, kami tidak sama sekali setuju atas hal itu. Li'anna hizballahi wahidun, karena pasukan Allah subhanahu wa ta'ala ialah hanya satu. Wa nara anna ikhtilafal fahmi la yujibu an yatabaghada nasu wa an yaqa'a ahaduhum fi irdi akhihi. Karena kami melihat bahwasanya ikhtilaf pemahaman itu tidak boleh menjadikan saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, dan apa? Menghalalkan kehormatan kaum muslimin. Sekarang sebelum dilanjut Pak, saya mau tanya, bedanya hak dengan kewajiban apa? Hak dan kewajiban. Sudah. Ayo tolong dibantu. Hak dan kewajiban itu beda atau sama? Beda. Tolong Bapak. Hak mendapatkan kewajiban melaksanakan. Oh iya. Sekarang dalam satu hadis disebutkan, ini masih berkaitan potongan tadi, fi irdi akhihi, yang melihat kita. Kalau diterjemahkan ada fi irdi akhihi, yaitu pada kehormatan saudaranya. Sekarang insya Allah aku pernah dengar hadis ini, hakul muslim alal muslim sittah au khamsah. Itu riwayat yang lain. Pokoknya apa? Ini hak atau kewajiban? Hah? Apa? Yang benar. Oh bisa? Kan tadi disebutkan hak dan kewajiban berbeda, masa hak dan kewajiban nyatu? Yo, hati-hati. Iya, maksudnya hak atau kewajiban? Hak. Loh, dari mana syaratnya? Sebelah mana syaratnya? Kok bisa seperti itu? Lihat tadi disebutkan sama ahli pula bahwasanya hak itu apa? Hak apa? Hak mendapatkan, kewajiban itu melaksanakan. Masa kok mendapatkan dan melaksanakan bisa double? Yo. Ini penting Iman. Sebabnya apa? Ada orang yang memahami hadis ini, yaitu seperti antum-antum. Seperti antum-antum itu, yaitu apa? Bahwasanya hak dan kewajiban itu menyatu. Hak dan kewajiban itu menyatu. Betul, menyatu. Tapi apa? Jika, coba Iwan, jika seorang di masa hidupnya dia itu memusuhi dakwah yang hak, di dalam hadis tersebut disebutkan yaitu apa? Wa iyadatul apa? Masya Allah, mengiringi
jenazah, takziah ialah hak sesama muslim. Ada orang yang tidak takziah, sebabnya orang tersebut masa hidupnya sangat keras memusuhi dakwah. Apakah salah? Hah? Ayo berpikir, coba silakan. Ini namanya mau jadi murid. Itu kan hak. Sekarang kita masuk ke hadis yang lain. Coba. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban sama hak lebih tinggi mana? Nah ya udah. Beda nggak nih? Hah? Beda nggak? Beda nggak? Beda? Nah. Jadi manakala seorang itu tidak menunaikan hak, boleh karena apa? Kewajibannya dilanggar. Boleh, Wan. Ini dicontohkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'atan. Manakala beliau itu apa? Kalau bahasa kerennya dicengin sama ulama-ulama yang lain, sama imam-imam yang lain. Di saat apa? Ada orang yang musuhi di zaman hidupnya itu meninggal dunia. Yang lain ulama, imam-imam yang lain itu apa? Tidak mau takziah. Oh, berarti tidak menunaikan hak ya? Iya, betul, tidak menunaikan hak. Tapi sebabnya orang tersebut apa juga tidak menunaikan kewajiban awalnya. Bisa dipahami tidak, Pak? Bisa dipahami? Jadi tidak hadir. Ada satu imam yang hadir, terus apa pas datang dimarahin. Kamu ini gimana sih? Dulu orang itu kan musuhin kita, kok mau-maunya datang sih? Nggak taunya apa? Nggak taunya apa ya, Pak? Pas giliran itu nanti dulu, kalau sekarang nanti dulu, bro, akhi. Nanti dulu. Itu apa? Beliau menyebutkan bahwasanya apa? Saya kesana itu nanti dulu apa yang saya lakukan. Lah kamu mah takziah. Iya nanti dulu tapi apa? Saya kesana. Kalau saya salah nama, insya Allah saya rujuk, saya akan berusaha lagi. Yaitu apa? Tokoh Mu'tazilah yang meninggal dunia, yang mengatakan dan memusuhi bahwasanya adab kubur itu tidak ada. Lah, imam yang takziah ini kesana, ya takziah dohirnya. Kasat matanya takziah, tapi pas di sana itu doanya itu tidak semestinya. Ya Allah, si fulan ini di saat masih hidup dia mendakwahkan bahwasanya tidak ada adab kubur. Dia adab ya Allah. Loh. Kayak gitu, Pak. Dohirnya apa? Dohirnya takziah. Pas giliran di depan mayit itu, ya Allah, si fulan ini dulu itu nggak percaya ada kubur. Adab, ya Allah. Pas giliran diceritakan kayak gitu, bagus. Jadi bedakan antara kewajiban dengan hak. Manakala kewajiban sama muslim dilanggar, hak itu boleh kita ambil. Yaitu apa? Saya nggak datang, sebabnya apa? Kewajibannya seorang muslim dilanggar. Jangan sampai keliru memahaminya. Yaitu apa? Kok nggak takziah? Ini kan haknya sesama muslim. Dilihat sebabnya dulu ada apa? Misal seperti itu. Bisa dipahami? Jangan-jangan seperti itu semua ya. Jadi berkaitan tentang hak dan kewajiban itu dianggap sama. Beda jauh. Tinggi itu kewajiban. Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi, kewajiban. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu dhaifahu. Itu kewajiban. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu kewajiban. Jadi manakala seorang menggugurkan haknya, kewajiban muslim yang lain, yaitu kehormatan muslim yang lain, dia boleh tidak mengambil, tidak menjalankan hak sesama muslim.
Dalam rangka apa? Dia mengambil hak. Makanya Pak, tidak ada agama kasih sayang, bohong. Keplet pipi kanan mesti golok keluar. Nggak mungkin dikasih pipi kiri, nggak ada. Ada coba yang aku agamanya lain keplet sebelah kanan mesti apa? Pengacara keluar. Kepolisian, nggak ada agama kasih sayang. Begitu juga Islam. Islam apa? Menyuruh apa? Tingkat paling tinggi ialah memaafkan. Tapi di saat mengambil hak boleh. Saya balasnya dong. Boleh. Begitu juga sering kita dengar, yaitu berkaitan apa? Kita disakiti orang, didolimi orang, difitnah orang, dituduh macam-macam. Terus apa? Kita sulit untuk memaafkan. Itu hak atau kewajiban? Hak. Kewajibannya sudah diambil, dituduh macam-macam. Terus apa? Saya sulit untuk memaafkan kecuali terbukti ini. Enggak. Berarti penuhi dulu atau kembalikan kalau bahasa apa? KUHP-nya itu apa? Kembalikan apa ya? Apanya? Memang susah bukan bidangnya itu. Yaitu apa? Kehormatannya, nama baiknya itu dikembalikan baru dimaafkan. Begitu juga dalam agama. Jangan sampai keliru, ikhwan. Jadi di saat apa? Ada orang yang tidak menjenguk orang sakit, terus dianggap wah melenceng ini salafi. Dicek dulu, ditanya emang kenapa kayak gitu. Siapa tahu apa ada kewajiban yang dilanggar diambil oleh orang yang sakit sehingga dia nggak mau datang gitu loh. Itu perlu kita ketahui. Sehingga kita menunjukkan mana kewajiban, mana hak. Hak akan didapat kalau kewajiban dilakukan. Kan seperti kerja ya Pak. Kan nggak ada gaji buta. Walaupun ngabisinnya sambil merem. Oh, buktinya cepat habis ya. Kan seperti itu. Jadi perlu kita luruskan. Karena sebabnya Pak, di saat kita ini ya Pak, di saat kita ini apa misal terdolimi dan yang lainnya, pas giliran ada sesuatu kita suruh melakukan hak, sementara kewajiban kita ini tidak ditunaikan. Mungkin yang ada yang pernah mengalami kan? Mungkin ada yang pernah mengalami. Jangan sampai keliru maksudnya. Dan disampaikan, tolong bedanya hak dan kewajiban. Ya gitu, cukup dari itu aja. Sebabnya apa? Nabi SAW menjelang sakaratul maut beliau menjelang akan wafatnya beliau menyebutkan apa? Inna dima'akum wa amwalakum wa irdakum haramun kahurmati yaumin hada. Sesungguhnya darah kalian, nyawa kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram seperti haramnya hari ini. Berarti apa? 3 hal itu tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dijatuhkan. Tidak boleh. Apa? Nyawa, harta, dan kehormatan. Kehormatan manusia itu apa? Kewajiban, bukan hak. Nah setelah ini 3 hal ini ditumpahkan atau salah satunya ditumpahkan, kita ini apa? Suruh, misalnya apa? Ada undangan makan. Lu disebutkan undangan itu kalau nggak ada udzur wajib datang. Ini kewajiban apa hak bro? Hak. Ya udah saya mengambil hak saya. Oh dia itu tiap hari nuduh saya kok. Jangan-jangan ini juga jebakan lagi mau nuduh saya. Ya gitu. Tambah terang? Hah? Tambah terang? Ini sebab dari mana? Dari penggalan terakhir fil irdi akhihi. Jadi masuk ke sini. Ada apa? Oh iya, ada kehormatan saudara. Huruf bunyi fil irdi akhihi enggak ada. Oh enggak. Yang penting sama Pak, maksudnya sama.
fayajibu ala talabatil ilmi an yakunu ikhwatan. Maka wajib bagi para penuntut ilmu dirinya itu apa? Menjadi satu kesatuan antara satu dengan yang lainnya, itu saudara. Hatta wa in ikhtalafu fi ba'dil masailil far'iyati, sampai jika mereka itu berselisih pada sebagian-bagian, yaitu permasalahan yang cabang. Wa ala kulli wahidin an yadwa al-akhara bil hudui wal munaqashati allati yuradu bihi wajhallahi wal usuli ilal ilmi. Dan wajib bagi setiap yang menyerukan kepada yang lain untuk apa? Mencari kebenaran, munaqashah, yaitu dialog, bukan debat, saling bertanya, yaitu dalam rangka mencari, dimaksudkan wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, dan sampainya ilmu. Apa maksudnya ini? Walaupun berbeda, suruh belajar bareng, kalau bahasanya seperti ini. Sehingga apa? Akan terjadi kesamaan. Wa bihada tahsulul alifah. Sehingga dengan sebab ini kamu akan mendapatkan nyaman. Wa yazulu hadzal antum wasyidatu allati takunu fi ba'din nasi. Sehingga turunlah apa? Ketenangan di sebagian manusia. Jadi kalau berbeda, kita ini mau kerjasama, yaitu apa? Mau belajar bareng. Gak apa-apa, kita ini apa? Antum gak menggerakkan jari, gak apa-apa. Saya menggerakkan jari, yuk belajar bareng. Akan ketemu, akan muncul ilmu yang lain. Tapi di saat dengan sebab itu kita gak mau belajar bareng, merasa sendiri kita mampu, tidak mungkin akan muncul ilmu yang lain. Hatta qad yasilu bihimul amru ila naza'i wal khisami, wa hadha la syakka yufri'ul ada al-muslimina wa naza'a bainal ummati min asadi ma yakunu fid daruri. Namun jika terjadi, sudah berusaha menjalankan segala sesuatu agar tidak terjadi perselisihan, tapi kok terjadi gitu. Tadi kita tahu hal mana yang kewajiban, mana yang hak. Terus kita berusaha belajar bareng, kok tetap terjadi ikhtilaf, beda pendapat. Terakhir, jalan terakhir yang diberikan oleh beliau Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan, agar tidak pecah, tidak tafarruq, tidak iftiraq, tidak musuhan, yaitu jalan yang paling terakhir, yaitu apa? Mengingat surat Al-Anfal, dan nantinya juga surat An-Nisa ayat 59. Itu apa? Pokok dari tidak pecah. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ini Al-Anfal ayat 46. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah kalian berpecah belah, saling ikhtilaf, sehingga apa? Kekuatan di dada-dada kalian itu hilang. Itu apa? Ditakuti musuh itu hilang, nggak ada. Kita ini kalau berpecah belah itu, musuh itu semakin kuat. Kalau kebenaran, Pak. Kalau seorang di atas kebenaran, atau kita ini punya tim dalam kebenaran, ada yang maksiat satu, itu akan kalah semua. 1000 pasukan, yang maksiat satu, seluruh pasukan akan kalah. Makanya kalau dalam tim kebaikan jangan banyak-banyak, jadi koordinasinya nggak susah. Tapi kalau kejelekan, semakin busuk apanya? Para anggotanya
semakin jelek maksiatnya, itu semakin kuat. Hati-hati. Kita ini ngaku dalam kebatilan atau dalam di atas hak. Makanya tetap nahi mungkar. Di saat ada yang mau maksiat, kita cegah. Kita ingatkan tujuannya apa? Kok ini kan urusan gua? Enggak, ini urusan rumah, enggak ada gua di Lipo. Enggak ada urusan gua, enggak ada. Om sawah aja rata jadi rumah kok ada gua, enggak mungkin. Jadi manakala di saat kita ini mengingatkan saudara kita agar tidak melakukan kemaksiatan, itu sedang menjaga diri kita sendiri. Sebabnya apa? Kalau kita membiarkan dia bermaksiat, berarti dia akan menghancurkan ahlus sunnah dari dalam. Sebagaimana suatu ketika satu peperangan, terus apa? Komandan pasukannya berkeliling kemah, terus ada orang yang sholat apa? Malam. Lalu pemimpin pasukan dari kaum muslimin mengatakan, ada nasrullah. Ini apa pertolongan Allah dari sini. Min hada nasrullah. Dari sini nanti akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lihat di perang apa? Yang pasukan pada turun, pasukan pemanah. Sedikit yang turun, beberapa gelintir kalah. Nah, itu. Ini siapa yang di atas kebusukan ini dikasih rumus. Jika kalian pengen tambah kuat, tambah busuklah kalian. Tapi kalau di atas kebaikan, di atas hak, yaitu apa? Jangan sampai ada yang maksiat. Coba. Terus ayat yang bagus kan? Ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul, betul? Ayo mana? Poinnya wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu poinnya, syahidnya, penjelasannya. Jika kalian itu apa? Berselisih pendapat satu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan akan tegaknya hari kiamat. Makanya kalau jika orang itu berselisih pendapat dibawa ke masing-masing pribadinya, dia itu orang yang dikatakan dalam satu surat yaitu An-Nisa ayat 59 itu dipertanyakan keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada hari kiamat. Jadi jika ada permasalahan, apalagi permasalahan agama, permasalahan dakwah, kok nggak selesai-selesai? Jelas satunya mengikuti hawa nafsu. Oh, ayatnya jelas kok. Jika kalian berselisih satu pendapat dalam satu urusan, yaitu apa? Kembalikan perselisihan itu kepada Allah. Ada dalilnya enggak? Di Al-Quran ada tidak? Oh, enggak ada. Hadis ada tidak? Enggak ada. Ya misal ada, ya udah. Jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari kiamat, digandengkan. Orang yang senang bentrok, senang ikhtilaf, senang ini, terus gak selesai, dipertanyakan keimanannya kepada Allah dan hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana sahabatu yakhtalifuna fi misli hadhil masail walakinnahum ala qalbin wahidin. Dan adalah dahulu para sahabat radhiyallahu anhu, mereka berbeda pendapat dalam permasalahan yang banyak, walakinnahum ala qalbin wahidin. Coba. Akan tetapi mereka hatinya satu. Walaupun kelihatannya ribut,
tapi mereka itu apa? Enggak pecah. Mana ada sahabat pecah? Enggak ada. Yang aku pengikutnya pecah di mana-mana. Ala mahabbatin wa tilafin, yaitu apa? Di atas kecintaan dan di atas saling memuji. Makanya salah satu obat seorang biar tidak terkena hasad, salah satunya itu apa? Seorang jika melihat saudaranya, temannya itu mendapatkan yang lebih dari dirinya, itu mendoakan, itu insya Allah nggak terjadi hasad. Penyakit hasad nggak nyampe ke kita. Pak, teman Anda sekarang punya mobil baru. Kalau kita mengatakan, wah, duit dari mana itu? Hasad nantinya. Tapi kalau bilang apa? Alhamdulillah, besok bisa numpang. Itu malah enak. Makanya tidak mungkin orang dihasati terus bisa memberikan bantuan, itu sangat sulit. Misal apa? Mobil apaan masih bau kredit? Memang ada baunya, Pak? Terus apa? Bukannya memuji dan yang lainnya, tapi apa? Selalu memojokkan orang hasad itu seperti itu. Mungkin nggak di saat orang yang punya mobil, misal contoh ini punya mobil, pergi, orang yang menghasati dirinya diajak, mungkin tidak, Pak? Mungkin nggak? Ya nggak mungkin, sangat nggak mungkin. Oh, dia tahu kok dia hasad sama diri kita. Tapi kalau orang apa? Masya Allah, punya ya, Masya Allah. Itu biasanya apa? Silakan dibawa, silakan ini. Tapi yang orang sering lecet lah, boro-boro dipinjemin, diklakson aja enggak. Itu resikonya orang hasad itu seperti itu. Itu salah satu obat biar kita ini tidak terkena hasad itu apa? Memuji. Sebabnya kalau kita memuji, itu memuji karunia Allah, pujian apa? Pemberian Allah. Tapi kalau kita ini mengkoreksi, duit dari mana ya? Saya tahu itu gajinya sekian, nggak mungkin itu bisa seperti itu. Nah, ini bibit terus. Ya, siapa tahu apa? Di kampungnya punya kebun 10 hektar gitu. Jangan curiga dulu. Itu duit dari mana? Kok bisa beli nasi rames lah? Ada mungkin nggak, Pak? Ya mungkin sama-sama kelaparan, Pak. Bal inni aqulu bi sirahatin. Bahkan sesungguhnya aku mengatakan dengan perhatian, inna rajula idza khalafa bi muqtada dalil indahu fa innahu muwafiqun laka fil haqiqah. Ini tadi sudah sebutkan. Jika seorang itu menyelisih kita, membawakan dalil, aslinya dia itu sedang sepakat dengan kita. Sepakat apa? Cari kebenaran. Sepakat berarti. Tapi di saat kita diselisihi marah, berarti nggak sepakat. Kita diselisihi marah, dalilnya lebih kuat ini. Oh enggak, ini. Oh berarti nggak sepakat jadinya. Tapi kalau kita terima sepakat. Begitu juga tadi sudah sebutkan bahwasanya seorang yang menyelisih kita dengan dalil ialah orang paling cinta terhadap diri kita. Orang yang mendukung kita tanpa dalil, orang yang paling benci dengan kita walaupun paling dekat, paling akrab. Sebabnya apa? Sering diutangi. Sebabnya apa? Sering ditraktir. Sebabnya apa? Sering nebeng. Terus apa? Didukung walaupun salah. Ini teman paling jelek walaupun mukanya ganteng. Li'anna kilan minkuma talibun lil haqiqati. Sudah. Wa bitali wal hadfu wahidun wa huwa al-wusulu ila al-haqqi an dalili. Dan selanjutnya ialah seorang itu mencari pada dalil yang benar, bukan dalil yang panjang ataupun yang lainnya, enggak, tapi cari dalil yang benar. Atau apa? Riwayatnya kuat atau tidak. Wa huwa idzan lam yukhalifka
madumta tukirru annahu innama khalafaka bimuqtada dalil indahu fa ainal khilaf. Nah, jika seorang itu membawakan dalil disebut bersepakat, berarti khilafnya di mana? Masya Allah, luar biasa beliau menjelaskan. Jadi dibilang awalnya ada perbedaan pendapat, terus beliau sampaikan dalilnya ininya Imam Ahmad, terus beliau sendiri membawakan dalil. Kelihatannya berselisih, pas giliran disimpulkan kalau orang sama-sama bawa dalil walaupun beda dalilnya, itu bukan berselisih tapi bersepakat, yaitu apa? Bersepakat cari kebenaran. Masya Allah, sangat bagus penjelasannya. Wa bihadhihi tariqati taqal ummatu wahidatun wa inna ikhtalafta fi ba'dil masail li qiyam dalil indaha amman anidun wa kabirun ba'da tuhuril haqqi wa la syakka annahu yajibu an yu'amala bima yastahiquhu ba'dal inadi wal mukhalafati wa li kulli maqamin maqal. Ini terakhir lagi Pak, poinnya penting lagi. Masya Allah. Jika ada orang yang sudah diberikan dalil tapi dia itu tetap menentang, maka seorang ini termasuk bagian orang yang penentang dan dia itu sombong. Sebagaimana penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu apa? Meremehkan orang lain. Batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tapi prosesnya kebalik Pak, prosesnya kebalik. Meremehkan orang lain dulu baru tidak dapat kebenaran. Itu prosesnya yang terjadi ke kita. Itu apa? Dengan sebab kita meremehkan, nggak bakalan dapat kebaikan. Sebagaimana penyampaian oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Siapa saja yang menyelisihi orang lain itu punya kebaikan. Orang yang menyelisih nggak bakalan dapat kebaikan sedikit pun juga, nggak bisa dapat. Dan disebut kunci, ini kunci. Walikulli maqamin maqal. Setiap pendapat itu wajib ada dalilnya. Coba pulang besok dan kapan pakai yang pendek ini Pak. Walikulli maqamin maqal. Beri mau beri. Apa itu? Likulli maqamin maqal. Setiap pendapat harus ada dalil. Kalau pokoknya berarti bukan dalil, saya nggak mau terima. Itu sangat sing. Tapi kalau cuma pokoknya ya nggak nambah dari dulu 9 aja, nggak nambah 10, nggak nambah 11, tetap seperti itu. Alhamdulillah kita selesai dari penjelasan al-amrul rabi. Al-amrul rabi. Dilanjut atau pertanyaan? Selesai dalam adab dan akhlak poin keempat. Apa kesimpulan dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi? Pertama, setiap pendapat wajib harus bawa dalil. Orang yang menyelisih, yang kedua, seorang menyelisih kita dengan dalil, orang yang paling cinta terhadap kita, orang yang paling sayang terhadap kita. Terus apa? Aslinya yang nomor tiga ialah orang yang menyelisih kita dengan dalil ialah sedang bersepakat dengan kita, yaitu sama-sama cari kebenaran. Itu 3 poin yang kita pelajari hari ini. Adapun tambahannya tadi tentang hak dan kewajiban.
Dilanjut pekan depan ya, insyaallah mulai masuk poin khamis, yaitu berkaitan tentang menuntut ilmu wajib mengamalkan ilmunya. Dan sebagaimana nasihat dari Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr, bahwasanya kullu maqamin maqal, yaitu al-aqlu sharih ma yu'aqidu naqla sahih. Akal yang bersih, akal yang sehat tidak akan pernah menolak hadis yang sahih, dalil yang benar katakan. Siapa yang menolak, siapa yang membantah, akalnya enggak sehat. Silahkan jika ada pertanyaan sesuai tema ya. Silahkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada yang bertanya dengan tulisan. Begitu juga yang bapak-bapaknya jika ingin pakai tulisan dipersilakan. Ada tidak? Pertanyaan? Pertanyaan, bagaimana nahi mungkar kita terhadap teman kita yang baru mengenal menuntut ilmu secara rutin, bagaimana? Ya, yaitu dengan contoh diri kita. Yaitu apa? Orang yang baru mengenal dakwah itu masih punya hak untuk dilembuti, masih punya hak untuk dilembuti. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu dengan lembut. Misal awalnya pergi sendiri untuk hadir ke majelis ilmu syar'i. Terus apa? Kita bentuk nahi mungkar kita samperin ke rumahnya, kita ajak boncengan, kita ajak apa? Untuk makan bersama. Itu artinya bentuk lagi nahi mungkar. Biar lemah dulu hatinya, baru masukkan nasihat. Tapi kalau orang yang udah lama ngaji gak perlu seperti itu. Kalau pengen seperti itu berarti ya tambah lagi kepengen aja. Orang udah tahu dalilnya, udah tahu ilmunya, kepengen dilembuti terus. Jadi seperti itu. Caranya dengan akhlak kita. Jangan banyak dengan lisan kita, jangan. Akan lari. Yang lain? Maksudnya
Ya maksudnya finishnya itu pengen apa? Bapak finishnya pengen apa? Dari biar sama-sama menghargai gitu. Ikut campur kita. Kalau orang yang bawa dalil nggak nyambung itu jangan bawa dalil yang lain Pak, tapi pakai dalil akal. Makanya ada dalil nakal Al-Quran dan Sunnah, dalil akal yaitu diajak berpikir, pakai kenyataan. Kalau orang yang bawa dalil tapi nggak nyambung itu bawa kenyataan. Yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, yaitu agak berkaitan misalnya Pak, kita ngasih tahu kepada mbah kita, orang tua kita, bahwa padi yang gagal panen itu diserang oleh Dewi Lanjar atau Dewi Sri katanya. Itu jangan bawa dalil tapi bawa akal, diajak berpikir. Kalau memang betul Dewi Lanjar ataupun Dewi Sri, yaitu apa? Yang sekarang hampir kalah dengan Sinar Jaya. Kok pas itu? Udah kalah. Udah pembahasannya masuk lagi di sini. Yaitu apa? Manakala seorang itu masuk dalam lingkup yang kelihatannya pintar, aslinya bukan pintar, menutupi kebodohan dengan seakan-akan bawa dalil, yaitu dengan akal. Seperti Imam Abu Hanifah, manakala beliau ditantang debat, beliau biasanya tidak pernah terlambat dalam urusan janjian. Beliau malah terlambat. Terus apa? Membawakan dalil akal. Kamu itu, Anda itu apa? Seorang imam masa terlambat? Enggak, tadi saya ketemu orang cerita bahwasanya ada kapal berlayar, muat sendiri, nakoda sendiri, terus berlabuh sendiri, terus bongkar sendiri. Orang ateis langsung otomatis spontan tanpa ukui, ya. Itu apa? Langsung mengatakan tidak mungkin. Bila langsung apa? Tidak mungkin. Terus apa? Imam Abu Hanifah mengatakan, dan ini apa? Ini serangan balik yang begitu indah. Yaitu apa? Dia mengatakan tidak mungkin, langsung menyampaikan, nggak mungkin nih air terjun yang begitu indah, adanya siang malam, pagi siang malam, itu nggak ada pengaturnya, nggak mungkin, karena debatnya itu berkaitan tentang Allah ada atau tidak ada. Itu keok pergi dengan akal. Nah begitu juga dengan itu, tidak, jangan bawa dalil, nggak bakalan. Kita kelirunya itu menempatkan ya, di saat sama orang ngaji bawanya pokoknya, pas giliran sama orang awam bawa dalil, ya remuk. Salah itu. Sama orang awam itu diajak berpikir. Orang tua kita ini diajak berpikir. Jangan bawa dalil. Kecuali bapak kita kiai, bisa baca kitab, ajak bawa dalil. Itu aja. Dengan metode apa? Kita ini pura-pura bertanya, bukan maksud menggurui bapak, bukan, tapi biar tidak tersinggung. Pak, maksud hadis ini apa? Gitu. Itu nyampe, tapi ini Pak nggak boleh, ini dalilnya ada di sini, nggak boleh. Oh, pecah jadi anak. Ya kalau udah sama-sama ngotot dan yang lainnya, ya yang waras agar ini seperti itu. Yang sama-sama kita ini bawa dalil, belum tentu kita rawinya sebelah mana, hadisnya sahih atau tidak, lah sama-sama nggak waras ya kalau kita melanjutin perbincangan atau perdebatan itu. Yang lain? Perlu kita ketahui
bangga, sombong dan yang lainnya itu yang tahu di hati kita. Makanya ada yang perlu kita ketahui. Misalnya kita melihat orang, oh itu nggak berakhlak itu, oh itu beradab itu murah senyum, misalnya seperti itu. Kita menghukumi orang berakhlak dengan tidak berakhlak dengan senyumnya. Itu pandangan dohir kita. Pertama seperti itu. Tapi yang benar ialah seorang senyum dengan dalil, nggak senyum dengan dalil, itu berakhlak. Sebabnya apa? Di dalam kitab Makarimul Akhlak dijelaskan bahwasanya akhlak itu apa? Suratun batinatun, gambar hati, bukan gambar dohir, wujud hati. Jadi amal hati. Sekarang sombong itu amal hati atau amal badan? Nah, kalau tujuannya untuk menguatkan apa yang disampaikan, itu boleh. Tapi kok tidak ada sebab, dikhawatirkan itu bagian dari sombong. Itu loh. Jadi untuk menguatkan, misalnya Pak, yang diajak berbicara atau yang sedang dinasihati biar dianggap bukan dari dirinya sendiri, boleh menukil dari gurunya dan yang lainnya. Tapi bukan dalam rangka itu, dikhawatirkan dalam urusan sombong. Tapi perlu diingat, sombong atau tidak sombong itu tidak bisa dengan mata telanjang, tidak bisa. Tapi kita harus bergaul dulu sama orang tersebut berapa lama, baru kita menyimpulkan ini sombong atau enggak. Enggak boleh tiba-tiba Pak, kali tiba-tiba orang sombong. Coba, misal ada ibu-ibu pakaiannya enggak syarti, kita enggak ngelirik, sombong bukan Pak? Hah? Sombong itu Bapak itu yang jenggotan itu belagu-belagu. Itu sombong bukan? Ya enggak, ya kan? Perlu dibedakan. Kenapa kita enggak mau ngelirik? Ghadul basar. Rasulullah menyuruh kita menundukkan pandangan. Walaupun banyak orang mengatakan kita sombong, alhamdulillah kita enggak sombong. Kayak gitu. Intinya itu apa? Kita melakukan pakai dalil enggak sombong, walaupun banyak orang ngomong sombong. Walaupun banyak orang berakhlak mengatakan kepada diri kita, oh Pak Fulan itu apa luar biasa, apa berakhlaknya, yaitu apa? Enggak ada orang aja senyum-senyum misalnya. Sangkin berakhlaknya. Terus apa? Tapi enggak bawa dalil, dia tidak berdasarkan dalil, maka tidak berakhlak. Makanya disebut berakhlak itu ya marah pakai dalil, senyum pakai dalil, lembut pakai dalil, tegas pakai dalil. Itu berakhlak. Lembut ada maunya, marah ada sokokannya. Nah, bukan berakhlak. Ada lagi? Udah 4 poin loh. Udah 1 semester ya. Kita boleh ini. Ya betul ya, kurang lebih 1 semester ya. Bentar lagi kita ujian Pak. Naik ke semester 2. Kurang lebih 6 bulan. Masa muntah-muntah udah lewat, ya kan? Ini jamnya udah lewat kan? Yang pahit getir itu mulai nikmat gitu. Tinggal nunggu 3 bulan lagi lahiran. Yaitu apa? Tinggal manisnya. Bagaimana caranya kita ini kalau sudah apa punya sikap seperti ini? Saya kok pusing ya? Kalau nggak ngaji itu hebat. Kok saya rasanya badan sakit dan yang lainnya, ini gara-gara nggak ngaji. Tapi kalau dibalik, oh berarti masih masa ngidam. Kalau saya ngaji kok capek ya, mudah tersinggung, saya mudah ini, oh masih ngidam. Belum apa? Belum enak. Jadi gimana caranya? Saya ini kalau nggak ngaji itu masuk angin. Luar biasa.
stres gitu. Saya nggak ngaji itu stres gitu. Jadi stres kayak gini. Jangan dibalik. Kenapa ngaji? Stres. Karena kalau yang di rumah nggak ada yang dimakan, gitu kan. ATM saldonya nggak ada, gitu kan. Jadinya ngaji. Jangan seperti itu. Semoga bermanfaat yang kita kaji hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu membahas poin kelima, beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk diri kita malam ini sebagai amal soleh, sebagai pemberat timbangan kita nantinya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Allahumma as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi